Perkenalkan, nama saya Grace Claudia Soyo, NIM 2114-201024 dari kelas A1 semester 3, Fakultas Keperawatan, mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dengan dosen pengampu Nas Rafelino Hamel, Eskap MKAS. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit akibat kerja pada dermatitis kontak. Dermatitis kontak dapat terjadi pada pekerja yang sering bersentuhan dengan zat kimia, pestisida, bahan pengawet, nikel, parfum, pewarna rambut, hingga perhiasan yang dapat mengiritasi kulit atau menimbulkan reaksi alergi. Ada juga faktor risiko dermatitis kontak. Dermatitis kontak dapat terjadi pada siapa saja, akan tetapi kondisi ini berisiko mengalami dermatitis kontak yang pertama memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan zat pemicu iritasi atau alergi, seperti pekerja tambang dan konstruksi, penata rambut, petugas kebersihan atau penata kebun. Yang kedua, menderita penyakit kulit lainnya seperti dermatitis atopik atau psoriasis. Yang ketiga, memiliki riwayat alergi terhadap zat tertentu. Yang keempat, terpapar sinar matahari terlalu lama ketika sedang dalam pengobatan dengan tetracycline atau obat lain yang menyebabkan kulit menjadi sensitif. Yang kelima, menggunakan perhiasan dalam jangka panjang seperti anting yang mengandung nikel. Selanjutnya, gejala dermatitis kontak. Gejala dermatitis kontak dapat muncul pada bagian tubuh manapun yang bersentuhan langsung dengan zat pemicu. Gejala tersebut dapat muncul dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam setelah kontak terjadi dan dapat berlangsung selama 2-4 minggu. Berikut ini adalah beberapa gejala umum dermatitis kontak. Yang pertama, muncul ruang kemerahan. Yang kedua, kulit gatal yang dapat terasa parah. Yang ketiga, kulit kering, bersisik atau pecah-pecah. Yang keempat, muncul bentol atau lepuhan berisi air yang dapat pecah lalu mengering. Yang kelima, kulit terasa hangat atau panas. Yang keenam, kulit menebal atau mengelap. Yang ketujuh, kulit membengkak. Yang kedelapan, kulit nyeri ketika ditekan. Selanjutnya, pengobatan dermatitis kontak. Yang pertama, perawatan mandiri di rumah. Yang kedua, obat-obatan. Yang ketiga, terapi. Yang terakhir, pencegahan dermatitis kontak. Cara terbaik untuk mencegah dermatitis kontak adalah dengan mengidentifikasi dan menghindari zat penyebab alergi dan iritasi, misalnya dengan mengganti produk perawatan tubuh yang diketahui menyebabkan alergi atau iritasi. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang penyakit akibat kerja pada dermatitis kontak. Sekian dan terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.